Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten bidang transportasi yang dalam keadaan pandemi seperti saat ini menjadi sektor yang sangat terpengaruh. Karena dengan adanya kebijakan PSBB dan social distancing, sehingga pergerakan orang dan barang menjadi sangat terbatas. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu perusahaan angkutan darat yang sudah terkenal di kalangan pengguna transportasi, khususnya moda transportasi antar kota, antar provinsi. Yuk, emiten yang akan kita bahas ini adalah PT Eka Sari Lorena Transport. Perusahaan dengan misi memberikan jasa transportasi darat dengan kualitas terbaik, aman, nyaman, tepat waktu, dan memuaskan ini berdiri sejak tahun 1970 dengan nama CV Lorena dan IPO pada 15 April tahun 2014. Perusahaan ini memberikan beberapa segmen pelayanan transportasi, yaitu pertama, segmen transportasi antar kota antar provinsi. Segmen ini merupakan pemasok revenue terbesar bagi perusahaan ini. Pada tahun 2019, segmen ini menyumbang 88,73% dari revenue perusahaan. Lalu, ada segmen jarak pendek. Segmen ini melayani angkutan transportasi di sekitar wilayah Jabodetabek, serta angkutan koneksi dengan tujuan bandara. Pada tahun 2019, segmen ini menyumbang 0,8% dari jumlah total revenue yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir, ada segmen shuttle bus. Segmen ini merupakan angkutan transportasi yang tersedia khusus di kawasan BSD City. Transportasi ini melayani angkutan umum internal dengan armada bus Mercedes-Benz. Total revenue yang disumbangkan oleh segmen ini pada tahun 2019 adalah sebesar 6,81%. Mari kita lihat jumlah aset dari perusahaan ini. Dari data yang ada, aset dari Lorena adalah sebesar 293 miliar per laporan keuangan Juni 2020. Turun 9,2 miliar dibanding dengan laporan keuangan pada tahun 2019 yang mana sebesar 302 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas sebesar 10 miliar dan penurunan ekuitas sebesar 19 miliar. Penurunan nilai ekuitas ini terjadi karena adanya perubahan nilai pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang mana pada akhir 2019, item itu bernilai minus 64 miliar dan menjadi minus 83 miliar pada akhir kuartal kedua tahun 2020. Liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Lorena adalah pajak tangguhan dalam liabilitas jangka panjang sebesar 13 miliar rupiah. Dan untuk jangka pendeknya, liabilitas terbesar yang dimiliki adalah utang bank yang mana sebanyak 7,2 miliar rupiah. Pinjaman itu semuanya diambil dari Bank Mandiri. Utang bank ini mengalami peningkatan sebesar 1,6 miliar dibanding dengan jenis utang yang sama pada akhir tahun 2019. Untuk rasio likuiditas dari Lorena, cash ratio hanya 2%, quick ratio hanya 70%, dan current ratio hanya 101%. Dan rasio solvabilitas debt to equity ratio 21%. Artinya, perusahaan ini memiliki jumlah hutang yang sedikit, 21% dari equity yang dimiliki. Tetapi, kas yang dimiliki oleh perusahaan juga sangat kecil sekali,
hanya 2% atau 723 juta rupiah, sedangkan kewajiban yang harus di-cover yaitu sebesar 28 miliar rupiah. Jika manajemen tidak segera mencari tambahan dana, ada kemungkinan hutang-hutangnya bisa mengalami gagal bayar. Jika begitu, seberapa besar potensi bangkrut dari emiten ini? Dari hitungan Altman C-score yang kita lakukan, didapatkan bahwa PT Lorena mendapatkan hasil perhitungan Altman C-score yang sangat kecil. Dan Lorena mendapatkan rating CC C-, artinya peluang pilotnya sekitar 70%. Revenue dari Lorena pada tahun 2019 adalah sebesar 124,5 miliar rupiah, yang mana segmen transportasi antar kota antar provinsi memegang peranan penting dengan menyumbang 110 miliar. Dan per Juni 2020, revenue yang telah dikumpulkan adalah sebesar 29,7 miliar. Segmen antar kota antar provinsi tetap menjadi penyumbang terbesar dengan 83,5% atau sebanyak 24,8 miliar. Dan jika pendapatan itu disetahunkan, maka proyeksi revenue untuk Lorena tahun 2020 hanya 59,4 miliar. Ini berarti Lorena berpotensi mengalami kehilangan revenue sebesar 65,1 miliar. Penurunan revenue ini sebesar 52% jika dibandingkan dengan revenue dari tahun 2019. Berbicara mengenai laba dari Lorena, sampai kuartal kedua tahun ini, Lorena mengalami kerugian sebesar 19,3 miliar. Dengan proyeksi rugi bersih di tahun 2020 adalah 38,7 miliar. Laba bersih ini mengalami penurunan seiring dengan penurunan revenue. Dan ini bukan pertama kalinya Lorena mengalami kerugian. Sejak tahun 2014, Lorena baru mencatatkan keuntungan sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2014 dan 2018. Selebihnya, Lorena selalu mengalami kerugian. Untuk valuasi dari Lorena di kuartal kedua tahun 2020 ini, nilai buku atau book value adalah Rp691 per lembar saham. Ekuitasnya adalah 241 miliar dan kapitalisasi pasarnya adalah 42 miliar. Harga pasar untuk Lorena di pasar saham adalah Rp122 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value atau PBV-nya adalah 0,18. Dengan diketahui rugi per saham sebesar Rp111, maka nilai price to earning ratio atau PER adalah -1. Besaran rugi per saham itu menghasilkan rasio profitabilitas net profit margin atau NPM -65% dan rasio bisnis return on asset -13%. Return on equity -16%, dan dengan kerugian yang terus-menerus dialami sejak IPO tahun 2014, maka Lorena belum pernah membagikan dividen. Kesimpulan, pertama, aset perusahaan ini dari tahun 2014 sampai Juni 2020 mengalami fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Dan dari pola yang terbentuk oleh pergerakan aset dan ekuitasnya, maka boleh dikatakan bahwa pola yang terbentuk adalah pola downtrend dari aset dan ekuitas. Kedua, proyeksi pendapatan untuk tahun ini menurun 52%. Pandemi ini benar-benar membuat perusahaan kehilangan sebagian besar pendapatan. Ketiga, perusahaan diproyeksikan mengalami rugi bersih 38 miliar untuk tahun ini. Dengan berkurangnya penumpang karena PSBB, maka perusahaan tidak bisa berharap banyak untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi jika kita perhatikan dengan saksama, perusahaan memang harus berbenah karena perusahaan jarang mendapatkan keuntungan dalam usaha yang dilakukannya. Keempat, utang perusahaan tergolong kecil, hanya mencapai 21% dari jumlah ekuitas yang dimiliki. Tetapi dengan kerugian yang terus-menerus dialami,
maka ke depannya ekuitas pun kemungkinan besar akan ikut berkurang. Ditambah lagi, kas yang dimiliki oleh perusahaan sangat kecil untuk bisa mengcover hutang jangka pendek. Kelima, dalam 2 minggu terakhir, volume transaksi dari saham Lorena hanya 106.600 lembar atau 1066 lot. Dan ini bisa dikatakan tidak liquid. Pendapat saya, jika CEO mencari saham untuk investasi, jauhi dulu saham ini. Tidak ada aspek positif yang bisa dibanggakan dari emiten ini pada saat sekarang. Asetnya fluktuatif dengan kecenderungan menurun, revenue-nya juga kurang stabil, jarang mencetak laba dan terus mengalami kerugian, kas perusahaan tipis, hutang jangka pendek tinggi, peluang pelit atau bangkrut yang tinggi, tidak pernah bagi dividen dan sahamnya kurang liquid. Oke, demikianlah review singkat dari PT Ekasari Lorena Transport. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.